Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salwa Khairumista dengan NPM 45222-166. Jadi di sini saya akan membahas mengenai instruction sort secara ascending tanpa inputan dari matkul algoritma dan pemrograman. Nah, jadi yang kita akan bahas kali ini ialah ada bagaimana cara penghitungan manualnya, bagaimana programnya, algoritma dan pseudocode-nya, dan hasil programnya juga. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan dulu apa itu sorting. Jadi sort itu adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Jadi pada umumnya ada dua cara pengurutan dalam sorting, itu ada ascending yaitu penaikan dan descending itu penurunan. Dan juga ada cara pengurutan yang tadi itu jenis pengurutan dan berikutnya ini cara pengurutannya itu dengan insertion sort, selection sort. Cuman yang kita bahas kali ini ialah insertion sort. Nah, jadi insertion sort itu adalah pengurutan yang dilakukan dengan cara membandingkan data ke I, yang dimana data itu dimulai dari data yang kedua sampai dengan data yang terakhir dengan data-data berikutnya. Dilakukan dimulai dari data terkecil hingga terbesar dikarenakan pengurutan ini yang kita akan bahas yaitu pengurutan insertion sort ascending. Nah, jika ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke depan sesuai dengan posisi yang seharusnya. Jadi kata disisipkan ini karena dia insert sort, maka kita akan sisipkan dengan posisi yang seharusnya. Nah, berikut ini cara menghitung manualnya. Kita mempunyai data itu dengan NPM saya sendiri. Data pertama itu ada 4, data kedua itu ada 52, data ketiga ada 2, data keempat juga 2, data kelima ada 100, data keenam 6, data ketujuh ada angka 6. Oke, bagaimana caranya? Pertama-tama kita akan membandingkan dulu data pertama dan data kedua. Dimulai dari data kedua, yaitu ada data 4 dan data 52, kita bandingkan mana yang lebih kecil. Di sini terlihat ada angka 4 yang lebih kecil, maka tersebut kita akan sisipkan pada data ketiga, kita akan sisipkan di depan pada data ketiga. Lalu 52 yang tadi itu kita akan bandingkan lagi dengan data ketiga, yaitu ada 52 dan 2, yang dimana 2 itu lebih kecil dari 52, maka dia akan disisipkan di data keempat itu pada posisi seharusnya, itu di depan angka 4. Lalu kita akan membandingkan lagi data ketiga dan data keempat, itu kita ada 52 dan 2, yang dimana posisi 2 ini lebih besar dari 52, maka angka 2 ini akan disisipkan ke depan. Lalu kita akan bandingkan data keempat dan kelima itu ada 52 dan 100, yang dimana 52 lebih kecil, dia akan disisipkan pada posisi seharusnya itu di setelah angka 4. Lalu ada data kelima dan keenam itu ada 100 dan 6, yang dimana 6 lebih kecil daripada 100, maka dia akan disisipkan pada posisi seharusnya itu setelah angka 4. Lalu yang terakhir ada data ke-6 dan ke-7 itu angka 100 dan 6, yang dimana 6 lebih kecil dan disisipkan pada angka setelah 4. Dan hasil akhirnya yang kita dapat adalah 2, 2, 4, 6, 6, 52, dan 100. Yaitu yang dimana itu dimulai dari data terkecil sampai data terbesar dikarenakan kita menggunakan ascending. Nah, di sini ada programnya. Jadi kita coba langsung di Notepad. Nah, sini saya sudah buat sebelumnya. Jadi di mana kita taruh dulu library apa yang kita akan pakai. Itu ada iStream, ada string, dan jangan lupa juga ada definisikan dulu variabel, dan yang itu 7. 7 itu nanti adalah angka yang akan kita masukkan. Data-data yang kita masukkan ada berapa. Lalu di in main-nya ya, ada variabel S, L, Y, dan M dengan indeks SAL yang tadi sudah di-define. Dan karena tanpa inputan, kita langsung mendeklarasikan nilai-nilai angka tersebut, data-data tersebut secara langsung tanpa menggunakan inputan. Itu ada 4, 5, 2, 2, 2, 100, 6, dan 6. Selanjutnya ada sebelum dilakukan pengurutan. Jadi di sini kita akan melooping, yaitu S sama dengan 0 dulu, S kurang dari SAL, S plus plus, lalu memprint sebelum dilakukan pengurutan, yaitu yang tadi sudah dideklarasikan akan mengeprint ini. Lalu kemudian kita akan looping lagi, ada L sama dengan 1, L kurang dari SAL, L plus plus, S sama dengan L, Y sama dengan M dengan indeks S. Lalu selama S lebih dari 0, N, M, S kurang dari 1, lebih dari Y, M dengan indeks S sama dengan M dengan S kurang 1, maka S akan melakukan penurunan, lalu M dengan indeks S sama dengan Y. Lalu sudah dilakukan pengurutan, dia akan mencetak, dan sebelum itu melooping dulu S sama dengan 0, dengan S kurang dari SAL, S plus plus, lalu dia akan memprint variabel M, indeks S. Setelah pengurutan,
kita akan running-nya. Kita akan mencoba running. Kita compile. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sebelum dilakukan pengurutan, dia akan mendeklarasikan yang sudah kita masukkan terlebih dahulu tanpa penginputan, itu 4, 5, 2, 2, 2, 100, 6, dan 6. Lalu sesudah dilakukan pengurutan, dia akan dimulai dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, ini hasil program yang tadi kita sudah jelaskan di Notepad dan CMD-nya. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan pseudocode dan algoritmanya. Tidak jauh dari program, pseudocode itu bagaimana dideklarasikan variabelnya dahulu, ada variabel S, L, Y, M dengan indeks L, dengan tipe data integer, lalu deskripsinya kita deklarasikan dahulu data-datanya karena tanpa inputan. Habis itu kita cetak data sebelum dilakukan pengurutan. Setelah itu kita cetak juga data setelah dilakukan pengurutan. Lalu algoritmanya tidak jauh berbeda. Kita deklarasikan dulu, yaitu variabel M soal dengan data-data yaitu 4, 5, 2, 2, 2, 100, 6, dan 6. Habis itu lakukan melooping, yaitu ada S sama dengan 0 selama S kurang dari ini, maka kerjakan baris bawahnya. Lalu ada S++, ada L sama dengan, ada looping juga untuk mencetak hasil akhirnya. Hasil akhirnya yang kita dapat tadi yaitu adalah ada 2, 2, 4, 6, 6, 5, 2, dan 100. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.